Oke, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan penyusunan distribusi frekuensi menurut bilangan. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Mulai dari menentukan jumlah kelas, menghitung range, menghitung lebar kelas, menentukan kelas, lalu menentukan frekuensi. Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah kelas itu adalah rumus K. Disebut juga rumus Sturges. Ini adalah penemunya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma ya, dikali N. N itu adalah banyaknya populasi, atau banyaknya, nanti kalau N kecil berarti N banyaknya sampel, di mana K itu adalah banyaknya kelas, N adalah jumlah data, dan kalau hasilnya dalam bentuk koma, kalau kurang dari 0,5 berarti pembulatannya ke bawah. Kalau lebih dari 0,5 berarti pembulatannya ke atas. Oke, sampai situ dulu. Jelas ya? Oke, sip. Terus yang kedua, menghitung range atau rentang data, yaitu selisihkan data terkecil dengan data terbesar. Oke, nanti akan lebih jelas ketika ada contoh angkanya ya. Lalu berikutnya adalah mencari lebar kelas. Lebar kelas ini rumusnya CI, yaitu R dibagi K. R di sini adalah rentang atau range dibagi K. K ini adalah jumlah kelas. Ya. Nah, pembulatan dianjurkan ke atas untuk menampung semua data yang ada. Nah, setelah menentukan jumlah kelas, range, lalu lebar kelas, selanjutnya adalah menentukan kelas. Nah, jadi umumnya sih kita bisa bebas menentukan kelas, asalkan semua data ini masuk. Jangan sampai nanti ada data kok nggak bisa masuk kelas manapun. Gitu. Nah, terus berikutnya baru mengadakan tabulasi, memasukkan data dalam tabel. Oke ya, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini contoh. Ini lebih mudah kalau lihat angka ya. Ini contoh besarnya keuntungan bersih per tahun dari 50 perusahaan batik di Jogja dalam jutaan rupiah. Ini kan ada datanya nih 50 data, 50 perusahaan nih ya. Nah, ini kan datanya acak. Oke, datanya acak. Nah, biasanya data acak ini pertama itu di array. Di array itu artinya disusun dari terkecil sampai terbesar. Ya, disusun dari terkecil sampai terbesar. Lalu baru masuk ke langkah ini. 1. Tentukan jumlah kelas. Ini rumusnya. K sama dengan tadi rumusnya, masih ingat namanya rumus apa? Rumus K ini? Ya, rumus Sturges. Ya, betul. Sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma dikali N. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini teman-teman. 3,3 dikali logaritma 50. Nah, ini berarti yang harus dikerjakan adalah logaritma 50-nya dulu. Ya, jadi 50 ini di log dulu. Ya, baru dikali 3,3. Ya, baru dikali 3,3, baru ditambah 1. Coba kita lihat di sini, bisa langsung coba saya buka Office ya. Kita lihat
Jadi dikerjakan adalah logaritmanya dulu. Nah, ini ya tadi ya contoh. Logaritma 50. Nah, ini gini ya, kalau di Excel logaritma ini 50 n-nya kan. Terus basisnya basis berapa? Logaritma 10. Setelah itu tadi dikali dengan 3,3. Nah, 3,3 dikali ini dikali ini ya, ditambah 1. Nah, kan dapat hasilnya 6,6. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Dapat 6,6. Oke. Bisa dipahami nggak teman-teman? Tadi yang Excel, tampilan Excelnya teman-teman bisa kelihatan nggak? Enggak ya? Oh, ini berarti harus cari cara lagi. Tapi mungkin nanti di debut mungkin akan kelihatan ya. Jadi begini, kalau untuk di Excel, teman-teman gunakan seperti ini rumusnya. 50 itu adalah dari n-nya. Basisnya 10, logaritma 10. Itu nanti akan mendapatkan hasilnya 1,6 lebih. Ya, betul, 1,69. Oke. Nah, dari 1,69 ini baru dikali 3,3. Oke. Nanti akan mendapatkan hasilnya 6,6. Nah, tadi ada aturan kan, kalau komanya di belakang komanya ini adalah lebih dari 0,5, berarti pembulatannya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Oke, good. Maka dari itu dia dibulatkan menjadi 7 ya, ini. Oke, sampai situ ngerti nggak? Kenapa dapat 6,6 terus dibulatkan menjadi 7? Ngerti? Oke. Oke, itu langkah pertama ya. Nah, setelah itu tentukan range. Oke, good. Nah, ini menentukan range-nya adalah kita selisihkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Oke. Nah, yang terbesarnya ini adalah 98. Ini ya. Oke, ini 98. Ini. Oke, terus dikurangi yang paling kecil, 33. Maka diselisihkan. 98 dikurangi 33 sama dengan 65. Oke. Sudah dapatkah jumlahnya kelas, lalu sudah dapat range?
maka kita bisa hitung interval kelas. R dibagi K, range dibagi kelas. 65 dibagi 7 mendapatkan 9,28. Nah, kalau untuk ini nih teman-teman, perhatikan kalau tadi untuk yang ini kan pembulatannya kalau lebih dari 0,5 bulatannya ke atas, kalau kurang dari 0,5 pembulatan ke bawah. Nah, tetapi kalau untuk yang ini tadi kan ada catatan. Kalau misalnya ini boleh tentukan kelas lebih banyak. Yang penting datanya nanti semua masuk ke dalam kelas. Ya, maka dari itu ini ketika dapat 9,28 ini dibulatkan ke atas. Jadi 10. Oke. Nah, maka dari itu di sini untuk kelas interval ini jaraknya 10 dengan banyak kelasnya 7. Oke. Maka kelas pertama memiliki batas bawah 30 dan batas atasnya 39,9. Lalu batas kelas 2 batas bawahnya 40, batas atasnya 49,9 dan seterusnya. Lalu terbentuklah 7 kelas. Ya. Oke, saya ulang. 7 kelas. Nah, ini kalau dilihat dari teman-teman lihat tabel 111. Ya, lihat di halaman 1.26. Semuanya pada punya modul ya. Oke, coba dilihat di tabel 1.11. Di situ keuntungan dibagi dalam 7 kelas. Coba teman-teman hitung dari situ. Betul nggak ada 7? Oke ya, 7. Nah, lalu jaraknya yang dimaksud dengan kelas interval atau lebar kelas 10 itu adalah jarak dari ini ya, kalau dari batas bawah pertama dengan batas bawah kedua. Jadi tadi itu batas bawah pertamanya 30, batas bawah keduanya 40. Nah, jarak 30 ke 40 itu ada berapa? Ya, itulah yang dimaksud dengan interval kelas atau lebar kelas. Oke. Sampai situ ngerti ya? Bedanya kelas dengan interval kelas. Ya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan frekuensi? Nah, untuk mendapatkan frekuensi ini dilihat betul Soleha ya. Lihatnya dari data. Nah, maka dari itu ini kan ceritanya nih kalau di buku ini tidak disusun rapi dari terkecil sampai terbesar. Maka dari itu kan nanti harus lihat nih, misalnya ketemu 60. Kalau 60 berarti di sini turun 1. 33. Berarti contreng 1. 85. Contreng 1. Itu bisa caranya seperti itu. Tapi akan lebih mudah ketika datanya ini disusun dulu dari terkecil sampai terbesar. Maka akan lebih mudah untuk menghitung frekuensinya. Oke ya, jadi pakai metodenya bisa 2 cara, disusun array lebih rapi. Ya, baru dimasukkan dalam masing-masing kelas untuk frekuensinya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, kalau belum saya lanjut dulu ya. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan teman-teman nanti boleh langsung tanya ya. Nah, ini adalah syarat-syarat distribusi frekuensi yang baik.